Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Anda semua yang menonton video ini diberikan kesehatan selalu, rezeki berlimpah, hidup penuh dengan keberkahan, dan segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersyukurlah luar biasa, subhanallah, jika Anda menemukan video ini bukan karena kebetulan, melainkan sebagai petunjuk darinya. Dalam kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, seringkali kita melupakan pentingnya menyebut namanya dan memohon ampunan atas segala dosa yang mungkin kita lakukan. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menerima setiap ibadah kita. Setiap saat, setiap detik, Allah senantiasa mendengarkan segala doa dan harapan kita. Hati yang tulus dan penuh keikhlasan akan menjadikan kita lebih dekat kepadanya. Zikir adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk mengingat Allah, menguatkan iman, dan membuka pintu-pintu rezeki. Melalui lisan kita bisa mengungkapkan rasa syukur, permohonan, dan pengakuan akan kebesarannya. Apakah Anda tahu bahwa ada beberapa zikir yang sangat dianjurkan untuk dibaca setelah sholat tahajud? Zikir ini tidak hanya membawa ketenangan, tetapi juga memudahkan kita dalam mencapai segala hajat dan keinginan. Mari kita bahas 6 zikir yang luar biasa ini, yang dapat membantu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menggapai semua impian serta harapan dalam hidup. Setiap zikir memiliki makna dan keutamaan tersendiri, dan dengan memahami serta mengamalkannya, kita akan merasakan dampak yang nyata dalam hidup kita. 1. Istighfar. Astagfirullahalazim. Istighfar, yang berarti memohon ampunan kepada Allah, merupakan salah satu zikir yang sangat penting dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, istighfar menjadi jalan yang harus kita tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan jiwa dari noda-noda dosa. Ketika seseorang mengucapkan astagfirullahalazim, mereka tidak hanya memohon ampunan tetapi juga mengakui bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Ini adalah pengakuan bahwa kita sebagai manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan barang siapa yang bertaubat, maka sesungguhnya ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Quran Surah Al-Furqan ayat ke-70. Ayat ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang ingin memperbaiki diri. Memperbanyak istighfar juga memiliki banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, istighfar dapat menjadi sarana untuk membuka pintu rezeki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dengan demikian, istighfar tidak hanya berfungsi untuk memohon ampun, tetapi juga sebagai cara untuk menarik keberkahan dan rezeki dari Allah. Lebih jauh lagi, istighfar adalah bentuk ibadah yang dapat menenangkan hati. Dalam banyak situasi, kita sering merasa cemas dan gelisah. Dengan memperbanyak istighfar, hati kita akan lebih tenang, karena kita merasa bahwa segala kesalahan yang kita lakukan sudah diampuni oleh Allah. Proses penghapusan dosa-dosa ini menciptakan rasa lapang di dalam jiwa, sehingga kita bisa lebih fokus dalam beribadah dan melakukan kebaikan. Salah satu aspek penting dari istighfar adalah kesadaran. Seseorang yang banyak beristighfar menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya hubungan antara mereka dan Allah. Mereka berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan terus memperbaiki diri. Ini adalah sikap yang sangat terpuji dalam Islam. Dalam konteks ini, istighfar berfungsi sebagai pengingat bahwa kita perlu selalu bersikap rendah hati dan terbuka untuk menerima perbaikan. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa istighfar tidak hanya dilafalkan dengan lisan, tetapi juga harus diikuti dengan niat yang tulus dalam hati untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan mengamalkan istighfar secara rutin, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan terus mengembangkan diri menuju pribadi yang lebih baik. 2. Sholawat Nabi.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat Nabi adalah ungkapan cinta dan penghormatan kita kepada Rasulullah. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita tidak hanya mengingat Nabi kita, tetapi juga mengajak diri kita untuk meneladani akhlak dan ajaran beliau. Sholawat merupakan salah satu bentuk zikir yang penuh berkah. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umatnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-56. Dari sini, kita bisa melihat betapa pentingnya solawat dalam kehidupan seorang muslim. Solawat memiliki banyak keutamaan. Salah satu manfaatnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Setiap kali kita bersolawat, kita sebenarnya sedang mengekspresikan cinta dan penghormatan kita kepada Nabi. Dengan melakukan ini, kita mendapatkan balasan dari Allah, yang akan mengangkat derajat kita dan memberikan kita syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini adalah janji yang luar biasa bagi mereka yang menjadikan solawat sebagai kebiasaan sehari-hari. Dengan bersolawat, kita tidak hanya menunjukkan cinta kepada Rasulullah, tetapi juga berusaha untuk mengikuti petunjuk dan teladan yang telah beliau ajarkan kepada kita. Solawat juga memberikan keberkahan dalam hidup kita. Ketika kita bersolawat, kita memohon kepada Allah agar mengirimkan rahmat dan keberkahan kepada Nabi, dan dalam prosesnya, kita juga mendapatkan dampak positifnya. Ini bisa berarti rezeki yang lebih lancar, hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita, dan peningkatan kualitas hidup secara umum. Dalam situasi yang penuh tekanan, bersolawat bisa menjadi salah satu cara untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Lebih dari sekadar ucapan, solawat juga merupakan refleksi dari iman kita. Dengan bersalawat, kita menegaskan keyakinan kita terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kita menunjukkan bahwa kita berkomitmen untuk mengikuti ajarannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah bentuk pengabdian kita sebagai umat Islam. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa solawat bukan hanya sebuah ritual, tetapi sebuah pernyataan dari hati. Saat kita mengucapkan solawat, kita harus melakukannya dengan penuh rasa cinta dan penghormatan, sehingga setiap kata yang kita ucapkan menjadi sebuah doa yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, solawat akan menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah. 3. Tasbih Subhanallah. Tasbih, yang berarti menyucikan Allah, merupakan salah satu zikir yang paling sederhana namun memiliki makna yang sangat mendalam. Dengan mengucapkan Subhanallah, kita mengakui dan menegaskan keagungan serta kesucian Allah dari segala kekurangan. Ini adalah ungkapan pengakuan bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun yang bisa disamakan dengannya. Mengapa tasbih menjadi begitu penting dalam kehidupan seorang muslim? Pertama-tama, tasbih berfungsi sebagai pengingat bagi kita tentang kebesaran Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan lupa akan kekuasaan Allah yang mengatur segala sesuatu. Dengan mengucapkan tasbih, kita diingatkan untuk selalu melihat keindahan ciptaannya dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari kehendaknya. Tasbih juga membantu kita untuk lebih berserah diri kepada Allah. Ketika kita menyadari keagungan Allah, kita akan merasa lebih tenang dan yakin bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya. Ini penting, terutama ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Dengan mengingat Allah dan bertasbih, hati kita akan lebih lapang, dan kita dapat menghadapinya dengan lebih sabar dan tawakal. Lebih jauh lagi, tasbih memberikan kita ketenangan batin. Banyak orang mengalami stres dan kecemasan akibat tekanan hidup. Dengan mengamalkan zikir ini secara rutin, kita bisa menemukan ketenangan dalam jiwa kita. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda,
hati hanya akan menemukan ketenangan dengan mengingat Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwa zikir, termasuk tasbih, adalah cara yang efektif untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Tasbih juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Dengan mengucapkan tasbih, kita menyadari bahwa segala nikmat yang kita terima datang dari Allah dan bahwa kita perlu menghargai setiap detiknya. Kesadaran ini akan membantu kita untuk lebih bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik dalam bentuk rezeki, kesehatan, maupun kebahagiaan. Akhirnya, tasbih adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengamalkan zikir ini dengan konsisten, kita menciptakan lingkungan yang positif dan menginspirasi orang lain untuk juga mengingat Allah. Ini adalah bagian dari dakwah yang bisa kita lakukan melalui contoh yang baik. 4. Tahmid Alhamdulillah. Tahmid, yang berarti mengucapkan Alhamdulillah, adalah ungkapan syukur kepada Allah yang paling mendasar dalam Islam. Dengan menyebut Alhamdulillah, kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Dia berikan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ingatlah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya." Quran Surah An-Nahl, ayat ke-18. Ayat ini mengingatkan kita bahwa nikmat Allah begitu banyak dan beragam, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Mengucapkan tahmid bukan hanya sekadar ritual, tetapi sebuah pernyataan hati. Ketika kita mengatakan Alhamdulillah, kita seharusnya benar-benar merasakan syukur dalam diri kita. Rasa syukur ini seharusnya mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Sungguh, Allah sangat senang kepada hambanya yang mengatakan Alhamdulillah ketika ia mendapatkan sesuatu yang baik." Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa ucapan tahmid memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Salah satu manfaat dari memperbanyak tahmid adalah membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dalam kehidupan yang serba cepat dan kompetitif seperti sekarang ini, seringkali kita terjebak dalam perasaan kurang dan tidak puas. Kita melihat orang lain memiliki lebih banyak atau lebih baik, sehingga kita merasa tidak cukup. Dengan memperbanyak tahmid, kita dilatih untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini. Ini membantu kita mengembangkan sikap positif dan bersyukur atas segala hal, baik yang terlihat besar maupun kecil. Lebih jauh lagi, tahmid juga memiliki efek positif terhadap kesehatan mental kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering bersyukur cenderung lebih bahagia dan lebih puas dengan hidup mereka. Dengan mengucapkan Alhamdulillah secara rutin, kita membantu diri kita untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan mengurangi stres. Ucapan syukur ini menjadi semacam pengingat bahwa meskipun kita menghadapi tantangan, selalu ada hal baik yang bisa kita syukuri. Tahmid juga berfungsi sebagai motivasi untuk terus beramal. Ketika kita menyadari segala nikmat yang diberikan Allah, kita seharusnya termotivasi untuk berbagi dan membantu orang lain. Ucapan Alhamdulillah dapat menjadi pengingat bagi kita untuk tidak hanya bersyukur dengan lisan, tetapi juga dengan tindakan. Misalnya, kita bisa membantu mereka yang membutuhkan atau menyisihkan sebagian rezeki kita untuk bersedekah. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa tahmid bukan hanya sekadar ucapan, tetapi harus diiringi dengan tindakan. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, kita harus berusaha untuk memperlihatkan rasa syukur kita melalui amal dan perilaku sehari-hari. Dengan begitu, tahmid menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan, memperkuat hubungan kita dengan Allah dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. 5. Tahlil La ilaha illallah. Tahlil, yang diucapkan dengan kalimat La ilaha illallah, merupakan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Ini adalah salah satu rukun utama dalam akidah Islam yang menjadi fondasi keyakinan setiap muslim. Dengan mengucapkan tahlil, kita menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, dan kita tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mengapa tahlil begitu penting? Pertama, tahlil adalah pernyataan komitmen kita terhadap tauhid, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki." Quran Surah An-Nisa ayat ke-48. Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari syirik dan betapa pentingnya untuk selalu menegaskan keyakinan kita kepada Allah semata. Tahlil juga berfungsi sebagai cara untuk menyucikan hati dan jiwa kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam kesibukan dan godaan dunia yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Dengan mengucapkan tahlil, kita melakukan pembersihan spiritual yang membantu kita untuk kembali fokus pada tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Ini memberikan kita ketenangan batin dan memperkuat iman kita. Selain itu, tahlil memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Dalam banyak hadits, Rasulullah mengajarkan bahwa kalimat tahlil adalah sebaik-baiknya zikir. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, "Kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah La ilaha illallah." Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa mengucapkan tahlil dapat mendatangkan keridaan Allah dan menjadi sumber pahala bagi kita. Tahlil juga menjadi alat untuk menjaga kekuatan iman kita. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan ujian, kita perlu senantiasa mengingat Allah agar iman kita tetap kokoh. Dengan rutin mengucapkan tahlil, kita menjaga diri kita dari godaan dan keburukan yang dapat menghancurkan iman kita. Ini juga memperkuat rasa percaya diri kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Lebih jauh lagi, tahlil dapat berfungsi sebagai pengingat akan kekuasaan Allah. Ketika kita mengucapkan La ilaha illallah, kita menyadari bahwa hanya Allah yang memiliki kendali atas segala sesuatu. Ini membantu kita untuk lebih berserah diri dan tawakal kepadanya dalam menghadapi berbagai situasi sulit. Kita diajarkan untuk selalu percaya bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Tahlil juga dapat mempererat hubungan kita dengan sesama muslim. Dalam tradisi Islam, tahlil sering dibaca secara bersama-sama, terutama dalam acara peringatan tertentu. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana untuk berzikir, tetapi juga menjadi momen untuk memperkuat silaturahmi dan kebersamaan antar umat Islam. Dengan berkumpul dan berzikir, kita saling mendukung dalam meningkatkan iman dan ibadah kita. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa tahlil harus disertai dengan pemahaman yang mendalam. Kita tidak hanya mengucapkannya secara otomatis, tetapi kita perlu memahami makna dan implikasinya dalam hidup kita. Dengan memahami dan menghayati tahlil, kita akan lebih mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ucapan maupun tindakan. 6. Zikir memohon hajat. Zikir, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah sebagai penolong, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Zikir ini mencerminkan sikap tawakal dan penyerahan diri kepada Allah dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Saat kita merasa tertekan atau menghadapi kesulitan, mengingat Allah melalui zikir ini akan memberikan ketenangan dan kekuatan batin. Makna dari hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya penolong yang dapat diandalkan dan bahwa kita tidak sendirian dalam setiap cobaan yang dihadapi. Sumber dari zikir ini terdapat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Imran ayat ke-173 yang berbunyi, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah cukuplah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Dalam konteks ayat ini, zikir tersebut diucapkan oleh kaum muslim ketika mereka mendengar berita tentang ancaman dan kesulitan. Hal ini menunjukkan sikap optimis dan kepercayaan penuh kepada Allah dalam setiap situasi. Sangat dianjurkan untuk membaca zikir ini setelah sholat tahajud, terutama saat malam yang penuh berkah.
Disarankan untuk mengulang zikir ini sebanyak 7 kali. Dengan melakukannya, kita tidak hanya mengingat kekuatan Allah, tetapi juga memperkuat iman dan keyakinan bahwa segala urusan kita akan dipermudah. Membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil secara rutin akan membantu kita merasa lebih dekat dengan Allah, mengingatkan kita untuk selalu bersandar kepadanya, dan membangun rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Semoga dengan mengamalkan zikir ini, kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Kesimpulannya adalah mengamalkan zikir setelah sholat tahajud memiliki banyak keutamaan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan spiritual kita. Zikir merupakan bentuk penghambaan yang mendalam kepada Allah, dan melakukannya dengan konsisten dapat meningkatkan kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Dengan memohon ampunan, kita membersihkan hati dari dosa-dosa dan membuka pintu rezeki yang mungkin terhalang. Saat kita bersolawat, kita tidak hanya menunjukkan cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad, tetapi juga mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Kegiatan ini menjadi pengingat akan pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan Rasulullah dan mengikuti teladan beliau. Mengucapkan kalimat tasbih dan tahmid membawa kita untuk lebih mengakui kebesaran dan keagungan Allah serta bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan. Dalam setiap zikir, kita dilatih untuk merasakan ketenangan, menumbuhkan rasa syukur, dan memperkuat iman di dalam hati. Dengan memfokuskan pikiran dan perasaan kita pada Allah, kita dapat merasakan kedamaian yang hakiki. Zikir setelah sholat tahajud juga berfungsi sebagai penguat jiwa dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan kehidupan. Dengan keyakinan dan keikhlasan, kita dapat memohon segala hajat dan mengharapkan pertolongan darinya. Dengan menjadikan zikir sebagai bagian dari rutinitas kita, diharapkan kehidupan kita akan dipenuhi dengan keberkahan, kemudahan, dan kedamaian. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan dalam beribadah dan dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.